Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya, kalau Bapak berkenan, saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak. Yang saya dengar ya Pak, itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada, semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada, kan, Pak, dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya? Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti iya. Pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya, ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu tuh. Nggak masalah ini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat. Saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli, bukan penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepatutnya gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya? Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau Anda keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto tadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya. Anda Roy-Suryo silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka, semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia, 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa nggak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai apa istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahulah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dikatakan bahwa perpol itu saya langgar kemudian saya bukan itu Pak. Saya bikin perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Gak usah dijawab. Bapak bukan langgar, Pak. Ini Mohon maaf. udah 10.20. Daripada saya stop. Tiba-tiba Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, maksud saya hanya ini semangat saya Pak, hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak, saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Saya Nasrullah. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok apa itu hukum seperti itu kita nggak kelakuan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, Itu, Pak, saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul aja, rapat sendiri mereka aja. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita call bersama teman-teman sehingga kita tahu apa saja isi hati dari teman-teman kita yang lain. Nah teman-teman, disampaikan oleh Syafi, kalau penasihat asli Polri kayak gini, wajarlah institusi Polri bobrok. Haryanto berkomentar di sini teman-teman, dikatakan Arianto tidak pantas jadi penasihat Polri. Ya teman-teman, kita lanjut. Nanang Gusnahana berkomentar, Arianto itu udah pasti termul polisi sampai saat ini di bawah kendali Mulyono.
Ya teman-teman, Dedo Yonoy berkomentar, ijazah yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya teman-teman, kita lanjut. Abah Kumis berkomentar, saya masyarakat biasa menilai Pak Arianto ini setiap pertemuan membicarakan memang pro Jokowi. Ya teman-teman, disampaikan oleh Abdul, kalau dasarnya jujur, Jokowi punya ijazah asli penyelesaian 3 menit selesai. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Rashmad Prino, Polda Metro bukan penyita, tapi penyembunyikan ijazah palsu yang tidak boleh dilihat oleh siapapun. Karena Laudusing ingin menyelamatkan si Jokowi dari jerat hukum yang sesungguhnya bukan hukum abal-abal. Ya teman-teman, disampaikan oleh Hasbizal, awas hukum sang waktu akan menjawab kebenaran. Ya teman-teman, kita lanjut. Dari Andias Pirlana berkomentar, orang baik disingkirkan, orang jahat dilindungi, demi Mulyono apapun bisa. Ya teman-teman, Abdul Rahman berkomentar, bongkar balik si Konsultan Polri, sebut yang salah dengar wele-wele, ngedabrus. Ya teman-teman, Mase berkomentar, Termul selalu berusaha menormalisasikan kepalsuan, sementara majikannya hanya omong-omong. Nanti ijazah akan saya tunjukkan di pengadilan, ternyata double. Ya teman-teman, Ismail Zun berkomentar, kebenaran pasti cercowat atau lambat pasti akan ketahuan. Disampaikan oleh Yavanya, mari kita kawal terus Bung Roy CS buat rela bela kebenaran. Ya teman-teman, Dani berkomentar, semoga Tuhan memberikan pencerahan supaya keadilan tercapai. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Nanang, setuju, tapi tunjukkan ijazahnya asli Jokowi di pengadilan, nanti kalau terbukti nggak benar, ya harus menerima sanksi. Pemilik ijazah tersebut, rakyat menunggu dari pengadilan. Salam pikiran waras. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Suryati, Arianto ini bukan penasihat Polri, tapi penasehat Termul. Ya teman-teman, Multi Elektronik berkomentar, Arianto tampak memihak bukan pencerahan hukum seperti Bapak Susno Duanji. Mohon media TV jangan mengundang ini manusia karena menambah gaduh. Teman-teman, Hawania Rahani berkomentar, Bapak Roy CS lanjutkan perjuangan kalian, rakyat akan membela kalian. Teman-teman, Yurian berkomentar, harus dituntaskan masalah ijazah Jokowi agar lebih jelas dan transparan. Teman-teman, kita lanjut. Haji Taufik berkomentar, tanda-tanda pendekati zaman akhir. Yang salah disanjung, yang benar disingkirkan. Dajjal di dunia udah bermunculan dan keadilan pasti ditegakkan, Allah Maha Pengetahui. Ya teman-teman, sampaikan oleh Fedili, Arianto Sutadi Termul juga bukan penasehat Kapolri, tapi ternaknya Jokowi. Jangan belit-belit, muak dan rakyat telah melihat Termul penjilat. Perlihatkan di muka umum masyarakat, bravo RRT. Ya teman-teman, kita lanjut sampai oleh Narasudi Nasar, ijazah asli itu tidak ada, mau dibawa kemana tetap dilindungi. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Nurwadi, tunjukkan aja barang yang disengkekan, jangan cuman bilang A, jangan cuman bilang B, ataupun siapapun pejabat tinggi dan yang sangat tinggi sekalipun sudah melihat, rakyat gagap percaya sebelum melihat sendiri, dibuka untuk publik. Nah teman-teman, Atali Durohmat berkomentar, sangat benar, orang yang membela yang salah, lihatlah bila azab datang pasti akan menyesal. Ya teman-teman, Duari berkomentar, ijazah Joko Widodo mana, tak pikir-pikir orang Jokowi itu ODGJ semua. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Yosman, mengapa Pak Jokowi tidak mau duduk bersama membereskan ijazah ini? Dapat dimengerti kalau Pak Jokowi duduk bersama, rakyat mengatakan pasti akan gelabakan. Inilah sebabnya mengapa Pak Jokowi tidak mau duduk bersama membereskan ijazah ini. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Wawang, pepatah dilawan, sepandai-pandainya tupai meloncat pasti jatuh juga. Serapat-rapatnya bangkai ditutup pasti tercium juga. Bapak Jokowi, sadarlah, Tuhan tahu, Tuhan tidak tidur, Tuhan makhluknya, orang tua dilawan. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan teman kita Ujung Supardi,
Sebenarnya yang pejahatnya dalam adalah ijazah palsu. Ini adalah Polri dan Polri yang takut dosa besar terbongkar. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Dia Jihyor. Kami rakyat Indonesia merasa bahwa Jokowi sebagai bekas Presiden Republik Indonesia, sebagai pejabat publik yang pelin-pelan dan penuh kebohongan, dengan ketidaknya yang membohongi, membodohkan dan menyesatkan seluruh rakyat NKRI, dan terbukti direkam jejak digital Jokowi sedunia. Hal lain yang paling kontroversi konyol terkait ijazah Jokowi yang bulat ruwet sehingga membuat gaduh seluruh rakyat NKRI. Ini bisa merusak, memecah belah dan mengadu domba serta menghancurkan rakyat NKRI. Jokowi harus ditangkap dan dihukum seberatnya. Ya teman-teman, Yuli Darni berkomentar, memang Polri tidak jujur karena selalu menutupi kesalahan orang yang punya duit. Sampai mati pun dia tetap membela yang salah. Muhammad Rifai berkomentar, sampai kiamat ini nggak bakal berhasil. Masalah kasus ijazah ini karena etika sudah banyak yang hilang karena ditutupi lebaran uang kertas. Ya teman-teman, disampaikan oleh Sugianto, Kapolri gila mengatasnamakan Allah, semoga langsung mendaftarkan ajat. Kok bisa di Arianto jadi penasihat alih? Goblok gitu dipakai penasihat sih. Makin kacau negeri ini. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.